Judul percobaan yang pertama yaitu percobaan hukum Archimedes, yaitu telur terapung, melayang, dan tenggelam. Tujuan dari percobaan ini yang pertama yaitu untuk membuktikan peristiwa tenggelam, melayang, dan mengapungnya suatu benda. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh garam yang dicampurkan dalam air terhadap keadaan benda tersebut. Ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini. Yang pertama yaitu gelas, yang kedua sendok, yang ketiga telur, yang keempat air secukupnya, dan yang terakhir garam. Hukum Archimedes ditemukan pertama kali oleh ilmuwan terkemuka dari Yunani pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi yang bernama Archimedes. Gaya Archimedes adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida, zat cair, atau gas. Bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum Archimedes menjelaskan tentang hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada benda jika dicelupkan ke dalam air. Ada 3 kondisi jika benda dicelupkan ke dalam air, yakni tenggelam, melayang, dan terapung. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, isilah air ke dalam gelas kira-kira 2/3 bagian dari gelas. Langkah yang kedua yaitu, masukkanlah telur ke dalam gelas yang berisi air secara perlahan-lahan dan amati apa yang terjadi pada telur dan di mana posisinya. Langkah yang ketiga yaitu, ambillah 1/4 sendok teh garam dan masukkan ke dalam gelas yang berisi air dan aduk secara perlahan-lahan dan amati apa yang terjadi pada telur. Langkah yang keempat yaitu, lakukanlah langkah 3 secara berulang-ulang dengan memperbanyak jumlah garam dan amati apa yang terjadi. Dari percobaan ini yang pertama yaitu, saat telur dimasukkan ke dalam air yang tidak diberi garam, telur tersebut tenggelam. Yang kedua, saat air tersebut ditambahkan 1/4 sendok garam, telur tersebut tetap tenggelam. Yang ketiga, saat air tersebut diberi 1/2 sendok garam, telur tersebut tetap tenggelam. Yang keempat, saat air tersebut diberi 1 sendok garam, telur tersebut sedikit melayang. Yang kelima, saat air tersebut diberi 2 sendok garam, telur tersebut melayang. Yang keenam, saat air tersebut dimasukkan 3 sendok garam, telur tersebut melayang dan hampir terapung. Yang ketujuh, saat air tersebut diberi 4 sendok garam, telur tersebut terapung. Jadi kesimpulannya, yang pertama, jika telur tersebut tenggelam, hal ini karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Selanjutnya, jika telur tersebut melayang, hal ini karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Selanjutnya, jika telur tersebut melayang, hal ini karena massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis air. Yang kedua yaitu, garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya.
melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan alat dan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan menggunakan percobaan perpindahan zat cair dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sistem kapilaritas. Langkah-langkah dari percobaan ini yang pertama yaitu isilah ketiga gelas dengan air kira-kira setengah bagian dari gelas. Yang kedua, campurkanlah 3 tetes pewarna makanan ke dalam gelas yang berisi air, satu warna untuk satu gelas, lalu diaduk. Langkah yang ketiga yaitu letakkanlah gelas kosong di antara gelas yang telah berisi air dan pewarna makanan tadi. Langkah yang keempat, letakkanlah tisu di antara kedua gelas hingga tisu menyatu dengan air. Dan amati apa yang terjadi. Hasil dari percobaan ini yaitu setelah beberapa saat kemudian kita dapat melihat bahwa tisu dapat menyalurkan air dari satu gelas ke gelas lainnya sehingga gelas yang awalnya kosong menjadi berisikan air. Air yang dihasilkan pun merupakan hasil pencampuran dua warna. Dan air akan terus berpindah dari gelas berisi air ke gelas kosong hingga ketinggiannya sama. Kapilaritas disebabkan oleh interaksi molekul-molekul di dalam zat cair sehingga dapat mengalami gaya adhesi dan kohesi. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelas menjadi terisi air terjadi karena proses kapilaritas, yaitu tisu menyerap air yang ada dalam gelas dan membawanya melalui lipatan tisu yang disambungkan ke gelas lain, dan proses kapilaritas akan berhenti ketika ketinggian air sama